Ya baik, selamat siang saudara-saudara sekalian. Kesempatan pendalaman Alkitab kita hari ini, saya akan fokuskan kepada pembahasan yang sedikit lebih dalam, karena ini adalah pembahasan di sekolah-sekolah Alkitab biasanya. Tetapi mengapa saya jadikan topik di sini, yaitu tentang teologi dispensasi dan teologi perjanjian, karena ini sebenarnya membawa efek yang begitu besar di dunia pelayanan kekristenan. Jadi di balik kondisi kekristenan saat ini ada desain atau latar belakang sehingga yang menjadikan kekristenan sekarang ini terbelah menjadi, misalnya, mengapa ada gereja yang mengajarkan baptisan itu selam, lalu mengapa ada gereja yang mengajarkan baptisan itu percik atau ada baptisan bayi. Ini ada penyebab-penyebabnya. Penyebabnya ada di balik para pelayan ini menganut sistem teologi seperti apa. Nah, di dalam dunia kekristenan sekarang ini terbelah menjadi dua, yaitu kekristenan yang bersifat mengajarkan teologi dispensasi, ada kekristenan yang mengajarkan teologi perjanjian. Ini yang membawa efek akhirnya ke depan. Gitu ya. Satu hal yang perlu kita pahami, teologi dispensasi dan teologi perjanjian ini saling bertolak belakang dan membawa efek yang luar biasa untuk kekristenan. Begitu. Teologi perjanjian ini biasa dianut oleh orang-orang yang menganut sistem Calvinis. Gereja-gereja yang menganut ajaran Calvin, John Calvin, ya, membaptis bayi, membaptis percik, ya, ini karena mereka menganut sistem teologi perjanjian. Teologi perjanjian itu dibagi menjadi tiga mereka, yaitu teologi perjanjian berdasarkan anugerah, teologi perjanjian berdasarkan kerja, dan teologi perjanjian berdasarkan penebusan. Nah, yang jadi masalah dari teologi perjanjian ini, ya, dari golongan Calvin, ya, Calvinis mereka itu celakanya adalah ketika mereka menafsirkan Alkitab itu menjadi bukan literal, tetapi akhirnya menjadi sistemnya itu menjadi alegoris. Contoh, mereka akhirnya tidak mempercayai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di pengangkatan. Karena bagi mereka itu alegoris, tidak literal, jadi tidak ada pengangkatan untuk mereka. Kemudian mereka juga mengaminkan pembaptisan bayi, karena bagi mereka baptisan bayi itu diterima seperti sunat di perjanjian lama, jadi dialegoriskan. Ya, sunat itu adalah baptisan di perjanjian baru. Itulah sebabnya mereka membaptis bayi, karena sunatnya dari bayi, maka bagi mereka membaptis bayi itu sudah satu keharusan, karena mengalegoriskan itu di sunat perjanjian lama. Jadi permasalahan dari teologi perjanjian ini adalah ini, karena mereka mengaminkan sunat itu adalah baptisan di perjanjian baru, maka karena sunat itu umur beberapa hari sudah dilakukan oleh bayi, mereka pun membaptis bayi. Karena bayi dibaptis atau diselam kan berbahaya demi kesehatan dan sebagainya. Akhirnya mereka memunculkan ajaran baru, yaitu percik. Nah, jadi teologi perjanjian ini yang dianut oleh orang-orang Calvin, ya, atau Calvinisme, pengikut-pengikut Calvin, ya, itu mereka mengalegoriskan
Alkitab. Ya, ini yang berbahaya. Jadi runtut ceritanya karena mereka menafsirkan itu berdasarkan 3 perjanjian, ya. Teologi perjanjian disebutnya yaitu teologi perjanjian anugerah, teologi perjanjian kerja, dan teologi perjanjian penebusan. Sehingga semua itu dirangkum menjadi satu dan mereka sulit memisahkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Sunat adalah alegoris dari baptis. Akhirnya mereka tidak berpikir, kok bayi dibaptis? Sementara kalau bayi dibaptis atau diselam, kan berbahaya. Mereka memunculkan ajaran baru, yaitu percik. Akhirnya jadi masalah tata bahasa dan arti dari bahasa itu sendiri, seperti baptis. Baptis itu kan artinya selam. Terus mereka kalau mau mengalegoriskan sunat dari PL ke PB menjadi baptis, kan bayi harus dibaptis, kan berbahaya. Akhirnya muncul ajaran baru yaitu percik. Nah, permasalahannya kata percik itu rantis dan baptis itu selam. Nah, akhirnya dipopulerkan istilah yang sulit dipahami. Dibaptis percik. Dibaptis percik, kan bingung kita jadinya. Diselam percik, nggak mungkin. Selam kok percik begitu. Nah, ini yang runtut cerita dari kekacauan ajaran Calvinis, termasuk dari mengalegoriskan yang literal seharusnya diterima, seperti pengangkatan, kerajaan 1000 tahun, dan lain sebagainya. Itu suatu alegoris bagi mereka. Sementara kita, orang-orang dispensasi, penganut teologi dispensasi, itu adalah literal. Dan Tuhan betul-betul akan datang mengangkat kita dalam rapture, dan nanti akan ada betul-betul kerajaan 1000 tahun, dan baptis itu betul-betul kata baptis, yaitu selam, diterima oleh orang-orang yang sudah bertobat dan percaya. Orang-orang yang sudah bertobat dan percaya itu bukan bayi, karena bayi belum bisa bertobat dan percaya. Itulah sebabnya baptisan dilakukan oleh orang yang sudah akil balik, diterima oleh orang yang sudah akil balik dan betul-betul selam, bukan percik, karena selam itu artinya baptis. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang di mana kita bisa menemukan teologi dispensasi ini, ya. Rasul Paulus berkata bahwa dia adalah pelayan dispensasi. Di Efesus pasal 3 ayat 2, saya coba bacakan dulu sebelum nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan memberi pencerahan tentang kata dispensasi. Efesus pasal 3 saya akan bacakan. Efesus pasal 3 ayat 2, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepada kamu karena kamu. Tugas penyelenggaraan itu bahasa Inggrisnya dispensation, di dalam bahasa Yunaninya ekonomi. Jadi sekarang kita berada di dalam ekonomi kasih karunia. Perjanjian lama itu ada beberapa ekonomi. Ekonomi sebelum kejatuhan, ya. Ekonomi sebelum kejatuhan, saya akan gambarkan di sini. Ini penciptaan, ini kejatuhan, ini ada ekonomi, namanya ya, ini ada ekonomi masa tak berdosa. Kemudian dari kejatuhan sampai hukum Taurat diturunkan, ini ada ekonomi lagi.
Ekonominya ekonomi masa hati nurani. Sampai pada zaman Yohanes Pembaptis tampil. Ini juga ada ekonomi. Ekonomi masa dari Taurat dan Nabi. Nah, ini Paulus ada di sini. Ini nanti kita ada pengangkatan. Kemudian Tuhan datang ke sini, ada 1x7 di sini. Ini ada penampakan atau parousia. Ini kerajaan 1000 tahun. Kemudian nanti Tuhan peperangan terakhir dan masuk ke kekekalan. Dan di sini ada ekonomi. Ekonomi baru, yaitu ekonomi dari masa anugerah atau masa jemaat lokal. Ini saya bacakan di Efesus pasal 1 ayat yang ke-9. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan, rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Jadi di sini di Efesus pasal 3 ayat yang ke-9 tadi, ini adalah masa atau ekonomi jemaat. Jadi saat ini kita berada di dalam masa atau dispensasi jemaat. Saudara, jadi kalau kita lihat di sini, maka ini ada dispensasi-dispensasi. Di dalam setiap dispensasi atau di dalam setiap ekonomi yang diberikan Tuhan itu punya ciri-ciri yang berbeda-beda. Pada zaman masa tak berdosa, ini masa Adam dan Hawa. Tuhan masih bergumul bersama manusia. Kemudian setelah kejatuhan ada masa hati nurani, di mana ketika manusia mencari Tuhan, itu ayahlah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi siapapun yang mencari kebenaran, itu ayah sebagai tiang penopang. Ayah adalah pengajarnya, ayah adalah imamnya. Kemudian setelah membentuk satu bangsa, muncullah itu ekonomi baru atau dispensasi baru, yaitu dispensasi Taurat dan Nabi, di mana di situ bangsa Israel mencari Tuhan dengan membangun bait suci, dan ada imam di situ. Imam itu mengimani seluruh bangsa Israel, dan akhirnya bangsa Israel sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Kemudian masa baru muncul setelah Yohanes Pembaptis tampil dan Yesus mati di kayu salib. Tabir bait suci terbelah menjadi dua, menjadi dispensasi baru atau memiliki ekonomi baru, di mana tiang penopang dan dasar kebenarannya adalah jemaat lokal. Nah, jemaat lokal ini adalah dispensasi dari ekonomi yang diberikan Tuhan. Nah, ini hanya sistem seperti ini hanya bisa dilihat melalui penafsiran teologi dispensasi. Kalau kita menganut sistem dari Calvinis dengan teologi perjanjian, kita tidak akan sanggup memisahkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Itulah sebabnya terjadi kekacauan. Banyak terjadi kekacauan, ya, sehingga bercampur aduk antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Cara perjanjian lama diterapkan di dalam cara perjanjian baru, jadi akhirnya jadi kacau. Nah, yang sanggup bisa memisahkan ini adalah teologi dispensasi, di mana teologi dispensasi sanggup memisahkan cara yang baru sesuai yang Tuhan mau di dalam Alkitab. Dan di dalam sistem dispensasi, satu hal yang menarik adalah kita menafsirkan dalam bentuk literal. Misalnya baptis, itu artinya selam. Maka setiap orang percaya itu harus dibaptis atau diselam. Itu aplikasinya harus diterapkan di dalam jemaat.
gitu. Nah, kalau sementara teologi perjanjian mengalegoriskan itu, sehingga akhirnya muncullah baptisan bayi akhirnya karena bayi itu jadi muncul baptis percik dan lain sebagainya, akhirnya kekacauan teologi terjadi di sini. Nah, ini kelemahan dari teologi perjanjian atau teologi yang dianut oleh gereja-gereja yang menganut ajaran Calvinis. Nah, saudara-saudara, dispensasi ini sanggup memisahkan memisahkan cara berpikir, ya, bahkan mempengaruhi sistem penafsiran kekristenan. Sekarang adalah masa jemaat lokal. Jadi di dalam masa jemaat lokal ini, penganut sistem teologi dispensasi itu tidak akan mengenal baptis bayi, tidak akan mengenal lagi proses keimamatan di dalam berjemaat. Contoh, pulanglah penumpangan tangan pulanglah dengan damai sejahtera dan lain sebagainya. Itu tidak diperlukan di dalam teologi atau ekonomi perjanjian baru. Tidak akan ada penumpangan tangan, tidak ada proses keimamatan, karena semua orang Kristen yang sudah lahir batu itu adalah mengimami diri sendiri, imamat yang rajani, ya, mengikuti Yesus. Jadi tidak perlu imam lagi. Pengakuan dosa kita, pertobatan kita ditujukan kepada Tuhan, tidak perlu ada perantara. Manusia, dari manusia langsung tembak kepada Tuhan. Itu jika tidak diperlukan. Istilah-istilah di dalam perjanjian lama seperti air suci, ya, dan lain sebagainya, itu tidak akan kita temukan dalam gereja-gereja yang menganut sistem teologi dispensasi, karena teologi dispensasi memahami penuh bahwa sekarang ini ibadahnya itu dalam bentuk roh dan kebenaran. Seperti istilah-istilah juga yang di dalam perjanjian lama itu ekonominya sudah diatur. Ekonomi di dalam perjanjian lama pun itu terbagi menjadi dua, yaitu pada saat ekonomi ayah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, itu zaman Abraham, itu berbeda dengan zaman Musa pada saat bangsa Israel sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi ekonomi pada zaman Nuh, ya, atau dispensasi pada zaman Nuh, sistem penyembahan pada zaman Nuh itu berbeda dengan ekonomi yang dilakukan oleh Daud, atau dispensasi penyembahan yang dilakukan oleh Daud. Apalagi dengan perjanjian baru seperti yang kita lakukan sekarang ini jauh berbeda karena ekonomi masing-masing. Pada zaman Abraham, ayah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Banyak yang sulit memahami kenapa setelah Yakub ditumpangkan tangan, ya, bukan Esau yang ditumpangkan tangan, terus berkatnya itu jatuh kepada Yakub, karena pada waktu itu ayahlah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Kemudian pada zaman Musa, di mana bangsa Israel itu adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Itu pun berbeda caranya. Bait suci sudah dibangun zaman Musa sampai kepada zaman Daud dan Salomo, itu mereka sudah membuat tatanan bangsa Israel harus semakin sempurna dalam penyembahan, karena bangsa Israel sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Simbolnya pun itu mulai semakin diperlengkapi, dibuat matang, dibuat sempurna simbol-simbol ibadahnya. Kalau bisa diibaratkan perjanjian lama, ekonomi pada zaman Abraham sebagai ayah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, itu ekonominya seperti foto hitam putih, simbolnya itu masih sederhana. Menyembelih domba, ditumpangin pakai batu, gitu sudah selesai. Begitu ekonomi atau dispensasi itu masuk kepada zaman bangsa Israel sudah semakin banyak, maka dispensasi itu oleh Tuhan diperbarui menjadi simbol-simbolnya menjadi lebih sempurna. Ibarat foto itu menjadi foto berwarna.
Disitulah akhirnya jadi sempurna, semakin matang di situ ya. Kemudian setelah digenapi di dalam perjanjian baru melalui Yesus Kristus mati di kayu salib, ekonomi atau dispensasi penyembahan itu ya sudah mulai berubah menjadi aturan yang baru. Kalau sekarang bilang new normal, itu sudah menjadi baru, aturannya menjadi baru, polanya menjadi baru. Itu kehidupan kekristenan menjadi baru, tidak sembelih domba, tidak menggunakan simbol-simbol ritual ibadah di dalam perjanjian lama, karena ritual ibadah itu sudah dalam bentuk roh dan kebenaran. Nah, itulah gereja-gereja yang menganut teologi dispensasi. Jadi dalam teologi dispensasi ini jelas tidak akan melakukan atau mengalegoriskan Alkitab seperti sunat diganti menjadi baptis, kemudian bangsa Israel digantikan menjadi kita ini adalah bangsa Israel secara rohani. Itu tidak seperti itu. Kita ini adalah bangsa, tetap bangsa lain, dan kita ini dicangkok. Jadi kita bukan bangsa Israel rohani. Kita juga sedang menantikan pengangkatan, karena pengangkatan itu bukan dongeng, pengangkatan itu bukan alegoris. Kita juga sedang menantikan ada satu kerajaan 1000 tahun secara literal di dalam di dunia ini. Itu juga akan terjadi, itu bukan alegoris. Jadi apa efek dari teologi perjanjian? Efek dari teologi perjanjian itu mempengaruhi sebagian besar kekristenan akhirnya. Jadi semakin menjadi seperti seolah-olah ke perjanjian lama. Karena memang mereka sulit untuk mengenal ajaran ini. Mereka hanya mengenal teologi perjanjian itu dibagi menjadi 3. Yang seperti saya sebutkan tadi di awal. Nah, sementara teologi dispensasi sanggup untuk memisahkan semuanya ini secara literal. Dan ini seperti kalau pengalaman saya pribadi setelah mengaminkan teologi dispensasi ini, kita membaca Alkitab itu menjadi semakin paham. Oh, ini maksudnya di sini, ini maksudnya di perjanjian lama, oh ini maksudnya di perjanjian baru. Kenapa orang Kristen sekarang tidak menggunakan kata family altar? Dulu ada keren family altar. Karena family altar itu zamannya pada saat ekonomi atau dispensi zaman Abraham, di mana ayah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, altarnya ada di dalam keluarga. Kemudian setelah bangsa Israel sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, altarnya bukan lagi di keluarga, tapi altarnya dipindah ke bait suci. Gitu. Nah, sementara di perjanjian baru, altarnya di masing-masing, kan gitu. Bait suci itu adalah bait Roh Kudus itu adalah kita. Jadi ini oh begini maksudnya, jadi kita sudah bisa memahami. Oh ya ini dispensasi itu seperti itu. Mengapa dispensasi ini sanggup dan akhirnya melaksanakan baptis selam? Karena baptis itu sendiri artinya selam, dan itu tidak mengalegoriskan sunat gitu. Baptis ya baptis, selam ya selam, itu arti sesungguhnya. Sehingga baptisan Yohanes itu kalau kita pelajari, oh kenapa Yohanes membaptis di sungai Yordan? Karena memang itu baptisan itu adalah tanda pertobatan. Maksudnya tenggelam, mati bersama-sama Kristus, dan bangkit bersama-sama Kristus. Nah, kalau bayi dibuat begitu, diselam betul-betul atau dibaptis betul-betul begitu, kan berbahaya. Oh begitu, jadi kita semua akhirnya semakin cerah memahami Alkitab sesuai dengan ekonomi Allah atau dispensasi Allah. Nah, ini perjaman. Nah, tema kita ini saya sengaja mengajukan tema ini bukan mau mengkritik Calvinis, teologi Calvinis yang biasa diterapkan oleh gereja-gereja ya. Selain gereja baptis ya, kita banyak itu gereja-gereja yang menerapkan ini. Saya tidak mengkritik, tetapi saya mau secara fair kita mau melihat ada perbedaan-perbedaan ini. Dan saya hanya mau membagikan pengalaman sebagai penganut teologi dispensasi. Saya melihat ini begitu luar biasa, bisa dijelaskan akhirnya.
Mengapa orang Kristen tidak ada kiblat, tidak ada sholat, tidak ada istilah family altar, tidak ada macam-macam. Karena kita sanggup melihat itu perjaman Tuhan menerapkan dispensasi. Perjaman itu Tuhan menerapkan ekonominya atau dispensasinya dalam bahasa Inggris begitu. Dalam bahasa Yunaninya ekonomi. Ini penganut teologi dispensasi sanggup untuk melihat ini. Saudara-saudara sekalian, jadi demikian, indah sekali. Saya tidak mau menghakimi dalam hal ini, saya hanya mau menceritakan apa itu teologi dispensasi dan latar belakangnya, dan apa itu teologi perjanjian dan latar belakangnya, kemudian efek dari pengajaran teologi dispensasi dan efek pengajaran dari teologi perjanjian itu seperti apa dan mempengaruhi gereja-gereja saat ini. Demikian pendalaman Alkitab yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Maranatha.